Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedi Muslim, ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kediaman seorang sahabat Ansar, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan memerlukanku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah." Nabi menahannya. "Sabar, wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia sudah diperintahkan untuk ini. Pahamilah apa yang ia katakan dan dengarkan dengan baik." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata ia seperti orang tua yang cacat satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Salam hanya milik Allah Ta'ala. Sebagai makhluk yang terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan berkata, Allah Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu menggoda manusia. Jawablah dengan jujur segala pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu apapun menimpaku daripada cacian musuhku." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa, yang memberikan diri mengabdi kepada Allah Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan wara'." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seseorang yang fakir, yang sabar, yang tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya?" "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu?" "Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." Umar bin Khattab, "Demi Allah, setiap berjumpa dengannya, aku selalu kabur." Utsman bin Affan, "Aku malu kepada orang yang malaikat saja pun malu kepadanya." Ali bin Abi Thalib, "Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tidak akan mau melakukan itu." Ali bin Abi Thalib selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. "Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak salat?" "Aku merasa panas dingin dan gemetar." "Kenapa?" "Sebab setiap orang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatmu berpuasa
Tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa jadi begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan dihalau darinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tetamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Gembira. Apa yang membuatmu gembira? Sumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan salat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan salatnya dengan sengaja. Sahabat ensiklopedi Muslim, iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali. Tidak, tak ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu sementara aku boleh masuk dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan yang memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang salih, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Siapakah orang yang ikhlas menurutmu? Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka aku meninggalkannya selama seseorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia selalu patuh kepadaku. Tahukah kamu Muhammad bahwa aku mempunyai 70.000 anak dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan? Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang-orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita tua, sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada zahid. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia sehingga ia tidur waktu salat berjamaah. Aku punya anak yang suka menaburkan sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama hingga mereka tertidur. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika ia melakukan kebajikan lalu ia kabarkan kepada manusia, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di pinggul dan pahanya, lalu menghiasinya, lalu setiap orang memandanginya. Syaitan juga berkata, keluarkan tanganmu, lalu ia mengeluarkan tangannya, hingga syaitan pun menghiasi kukunya. Mereka anak-anakku selalu menyusup dan berubah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu pintu ke pintu lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah dengan tidak ikhlas, namun mereka tidak merasa.
Tahukah kamu Muhammad bahwa ada rahib yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun? Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Tahukah kau Muhammad, dusta berasal dariku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Pendusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasehatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku, ghibah dan namimah atau adu domba adalah kesenanganku. Kesaksian palsu kegemaranku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa, walau hanya sekali walaupun ia benar. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka lalai semasa salat. Setiap ia hendak berdiri untuk salat, aku bisikkan padanya bahwa waktu masih lama. Kamu masih sibuk, lalu ia menundanya hingga melaksanakan salat di luar waktu. Maka salat itu dipukulkannya ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, kubiarkan ia salat, namun akan kubisikkan ke telinganya, lihat kiri dan kananmu. Dia pun menoleh. Pada masa itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku katakan, salatmu tidak sah. Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam salatnya akan dipukul. Jika ia salat sendirian, aku suruh ia bergegas. Ia pun salat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia salat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkannya sebelum imam. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap. Jika ia tidak menutup mulutnya, ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia, dan dia pun semakin taat kepadaku. Aku katakan kepada orang miskin untuk meninggalkan salatnya. Salat hanya wajib untuk orang yang berkemampuan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak wajib. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau salat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan salat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, sementara aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam saja. Pertama, aku meminta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkannya. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia akan harta dan janjikanlah mereka, tidaklah janji syaitan kecuali tipuan. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang dicampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka aku akan ikut bersamanya. Maka anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada syaitan. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Aku minta kepada Allah agar menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta kepada Allah agar memberikanku saudara. Maka Allah jadikan orang yang membelanjakan harta untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatkanku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan aku minta agar Allah memberi kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan. Aku bangga dengan hal ini hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat.
Iblis berkata lagi, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan manusia sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tidak akan tersisa siapapun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan bahagia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca ayat, "Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Rasulullah juga membaca, "Sesuatu ketentuan Allah pasti berlaku." Iblis lalu berkata, "Wahai Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang telah menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak akan berbohong." Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat dan menjadi teman syaitan. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat.